Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Produksi Benih Hibrida yang akan dimulai oleh Saudari Rika Fitria. Kepada Saudari, kami persilakan. Mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Produksi Benih Hibrida. Kultivar hibrida merupakan generasi F1 dari hasil persilangan 2 atau lebih galur murni yang disebut juga dengan inbreed. Sifatnya heterosis. Poin kedua yaitu galur murni diperoleh dari hasil pemurnian melalui selfing atau silangan sendiri dan seleksi untuk sifat-sifat spesifik. Galur inbreed harus dipertahankan, jangan sampai berubah karakter dan daya gabungnya. Mempertahankan galur inbrida dengan cara self-pollination ataupun seed pollination. Penanaman dilakukan dengan cara ear to row atau disebut juga dengan satu tongkol satu baris. Produksi benih hibrida ada dua. Yang pertama, prinsip genetik. Prinsip genetik adalah pengendalian mutu internal agar tidak terjadi kemunduran genetis. Yang kedua yaitu prinsip agronomik, adalah praktek budidaya tanaman untuk benih. Dan saya akan melanjutkan materi dari presentasi kami, yaitu mengenai permasalahan produksi benih hibrida. Jadi di dalam produksi benih hibrida ada mengalami beberapa masalah, contohnya yaitu penyediaan galur-galur tetua jantan dan betina yang dalam hal tanaman tahunan menyangkut pembangunan kebun induk. Kemudian yang kedua yaitu teknik hibridasi yang efisien dan efektif yang di dalamnya berkaitan dengan teknik penyerbukan dan teknik pemurnian genetik. Untuk teknik hibridasi sendiri, ada dua teknik. Yang pertama teknik polycap system, di mana teknik ini melakukan penggerondongan terhadap sebagian atau seluruh bunga yang ada pada suatu pohon induk terpilih. Kemudian dilakukan penyerbukan pada waktu bunga betina reseptif. Kemudian teknik hibridasi yang kedua yaitu mass popol system, di mana penyerbukan dilakukan secara massal terhadap setiap bunga betina dari banyak pohon dengan terlebih dahulu memangkas bunga jantan atau disebut detaseling atau menggunakan tetua mandul jantan. Kemudian ada pengendalian persilangan pada produksi benih hibrida. Jadi di tanaman hibrida memiliki keuntungan dari efek heterosis akibat persilangan dari dua galur yang berbeda. Heterosis atau hybrid vigor adalah peningkatan vigor tanaman dibandingkan tetuanya. Penampilan hibrida ini superior dibandingkan dengan tetuanya dalam produksi vigor, adaptasi, dan keseragaman. Untuk memproduksi benih hibrida yang terkontaminasi oleh polinasi sendiri, perlu metode untuk mengontrol atau menghindari polinasi sendiri. Dua metode untuk produksi hibrida F1 adalah self incompatibility atau SI and cytoplasmic mass sterility atau CMS. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi penyerbukan silang. Yang pertama, waktu dan struktur bunga. Letak anter yang terpisah dari stigma memaksa terjadinya penyerbukan silang. Pada brassica, letak anter jauh dari stigmanya, dan anter melepaskan polennya pada sisi terjauh dari stigma. Tipe struktur ini dijumpai pada spesies menyerbuk silang, terutama yang vektornya biotik. Pada tanaman yang menyerbuk sendiri, seperti tomat, anternya bersatu membentuk corong sekeliling dan di atas pada stigma dan tangkai putik. Yang kedua, vektor biotik tertarik mengunjungi bunga karena tertarik akan warnanya, bau yang dikeluarkan, atau madu yang dihasilkan. Yang ketiga, yang termasuk vektor biotik, yaitu kelelawar, burung, serangga, kupu-kupu, ngengat, lalat, kumbang, tawon, dan semut. Yang keempat, selain vektor biotik, terdapat juga vektor abiotik, yaitu angin yang berperan dalam polinasi rumput-rumputan. Untuk menjelaskan tentang modifikasi dalam sistem polinasi bunga hermaprodit. Nah, dalam modifikasi ini ada dua macam. Yang pertama, dikogami dan homogami. Nah, dikogami adalah tumbuhan yang bunganya tidak dapat melepas polen dan menerima polen pada waktu yang lama. Nah, di dalam dikogami ini ada dua bagian. Yang pertama, protandri dan protogini. Nah, protandri adalah
Polen dilepaskan sebelum stigma matang untuk menerimanya. Contoh, bawang, wortel, melon, ketimun, dan bunga matahari. Sedangkan protigini adalah stigma yang menerima polen pada waktu polen belum siap dilepaskan. Selanjutnya, homogami. Homogami adalah tumbuhan berbunga hermaprodit. Polen dilepas dan stigma siap menerima pada waktu yang bersamaan. Nah, pada tumbuhan ini autogami tidak harus terjadi. Di dalam homogami ada dua bagian juga. Yang pertama, keistogami dan kosmogami. Keistogami adalah bunga hermaprodit yang polennya dilepas dan stigma siap menerimanya atau sintesis. Ketika bunga masih belum mekar, biasanya memaksa terjadinya autogami, contohnya gandum dan kacang buncis. Sedangkan kosmogami, bunga hermaprodit yang polinasinya terjadi setelah bunga mekar. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik pengamanan kemurnian genetik. Yaitu yang pertama ada isolasi, waktu dan jarak. Yang kedua ada rojewing, yaitu pembuangan tanaman lain dan tipe simpang. Yang ketiga ada penggunaan tanaman mandur jantan. Yang keempat melakukan emaskulasi, yaitu pembuangan bunga jantan sebelum dewasa, contoh pada tanaman jagung. Selanjutnya ada pengerodongan bunga betina dan penataan letak tanaman induk. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam produksi benih hibrid. Tanggung jawab pemuliaan yang pertama mengembangkan galur hibrid dan mengembangkan sistem pengendalian serbuk sari, memilih galur tertua jantan atau betina, memasok galur tertua ke unit produksi benih. Saya Nurma, saya akan melanjutkan presentasi ini dari video Yorda, yaitu tanggung jawab dalam produksi benih hibrid. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab produksi benih hibrid. Salah satunya tanggung jawab produksi hibrid memelihara galur tertua selama perbanakan, mengendalikan pertukaran serbuk sari, mengetahui sumber sari yang tidak dikehendaki, mengetahui nisbah pola tanam galur jantan dan betina yang memadai. Selanjutnya, menanam tertua jantan dan betina dengan waktu yang tepat, kaitannya dengan penerbitan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan industri benih, yaitu tersedianya benih sumber berkualitas, tersedianya lahan produksi subur dan terisolasi, kondisi iklim dan cuaca yang mendukung saat pertumbuhan dan panen, tersedianya fasilitas pengolahan dan penyimpanan benih yang baik, aksesibilitas benih oleh konsumen. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi benih hibrida. Yang pertamanya adalah keterampilan kasas ataupun emaskulasi bunga jantan pada tetua betina. Yang keduanya adalah adanya sisa polen pada tetua betina dapat menyebabkan kegagalan menghasilkan benih hibrida tersebut. Yang ketiga adalah uji kemurnian genetik yang baik dengan uji hibriditas menggunakan isoelektroforesis focusing. Ya, jadi selanjutnya adalah tersedianya benih sumber, yaitu benih sumber betina dan juga benih sumber jantan. Selanjutnya pengolahan lahan, isolasi, rasio tertua jantan dan betina bergabung. Yang mana nantinya akan kemampuan produksi tersebut tepung sari dari tetua betina, jantan dan daya gabung kasus pada tanaman sayur-sayuran dan padi berbeda dengan jagung. Jadi perlu diketahui bahwa sinkronisasi munculnya bunga jantan dan betina tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan kita Zera Ulandari. Poin selanjutnya yaitu regrowing atau pasif vegetatif, dan selanjutnya pada jagung dilakukan detaseling kurang lebih dari 2 minggu, dan apabila 5% rambut tongkol sudah keluar, tidak boleh lebih dari 1 malai tetua betina yang sudah menghasilkan tepung sari. Dalam 3 pemeriksaan, total malai tetua betina yang telah dihasilkan tepung sari tidak boleh lebih dari 2%.
Poin selanjutnya yaitu panen, dan selanjutnya dilakukan processing. Selanjutnya menyiapkan benih sumber tetua jantan dan tepung sari tetua jantan. Selanjutnya menanam bibit tanaman mandul jantan pada lahan tersedia. Selanjutnya menghitung jumlah bunga betina dan menentukan jumlah tepung sari dari tetua jantan. Selanjutnya melakukan penyerbukan, menghitung jumlah buah jadi dan memprediksi jumlah benih yang dihasilkan. Selanjutnya panen dan pengolahan, pendahuluan, penyimpanan sementara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian kita bisa lihat di samping ada tabel mengenai tanggung jawab dan lokasi perbanyakan bersertifikat. Kemudian ada tabel mengenai beberapa produsen dan distributor benih. Terima kasih.